I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know Keep dancing all night long. You shake that out, just you step. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that out, just you step. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. Oke, selamat sore Pak. Kami dari Kampus Widyagama Mahakam Samarinda. Ini ingin memaparkan materi tentang prinsip anti korupsi. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan yang saya maksud di sini yaitu adalah yang pertama kita tahu apa itu korupsi. Korupsi itu merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh segelintir masyarakat atau aparatur pemerintahan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat yang lainnya. Penyalahan dana untuk masyarakat gitu Ya, kan. modelnya seperti itu, Pak. Yaitu di sini Penyalahgunaan dana buat masyarakat ya. ya penyalahan wewenang lah masyarakat. Dana guna buat masyarakat ya, itu disalahgunakan gitu ya kan. Nah, di sini kontrol kebijakan yang ingin saya sampaikan yaitu untuk mendeliminasi semua bentuk korupsi. Oh, mengurangi. Ya, untuk mengurangi korupsi yang terjadi pada masyarakat maupun di tempat-tempat lain yang sekiranya rentan terjadi korupsi begitu. Terus Oke. pertanyaan sudah saya jawab tuh. Ya, kalau untuk pertanyaannya nanti dulu Pak ya. Saya masih menjelaskan dulu yang pengendaliannya, yaitu dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Yang memperkuat transparansi itu adalah masyarakat itu sendiri, di mana korupsi itu bisa dicegah dari hal yang kecil dulu ya, baru nanti berlanjut ke hal yang lebih besar. Nah, untuk materi berikutnya bisa rekan saya untuk menyampaikan yaitu kebijakan. Oke. Jadi dari prinsip anti korupsi itu Pak ada kebijakan. Nah, kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Ya. Prinsip yang Harus dijawab sekarang belum. kewajaran. Sekarang ini prinsip yang kedua yaitu kewajaran. Nah, kewajaran ini sendiri yaitu prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah atau terjadinya manipulasi. Iya, ketidakwajaran ya itu. Dalam penganggaran baik dalam bentuk markup Iya. maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Nah, seperti itu. Keuntungan kayak BBM ambil keuntungan lebih banyak gitu kan. Nah, Iya. itu nggak boleh ya kan. Nah. Kenapa ada korupsi? Tapi ini bukan serta-merta kami menyinggung Bapak gitu ya. Pokoknya gini ya. Itu bensin di pom berapa? Terus dijual eceran, terus harganya 20.000 Nah, kan itu di batas contohnya. lewat di batas kewajaran untuk masyarakat lah kan. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya. Nah, terima kasih. Pak, terima kasih. Sudah cukup ya kan? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya ini kami mahasiswa dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Kami kebetulan ada tugas sosialisasi terkait tugas kami berupa tugas sosialisasi kepada juru parkir yang ada di Kota Samarinda sini, Bang. Jadi target kami kemarin karena juru parkir yang ditetapkan dari dosen kami, jadi akhirnya kami datang berani buat temuin abang-abang yang di sini gitu. Berkait salah satunya juga posisi abang sebagai juru parkir gitu, Bang. Nah, gitu. Jadi di sini kami kebetulan ingin menyampaikan materi tugas kami yang berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi, Bang, di lingkungan masyarakat gitu, Bang. Jadi abang juga pasti sudah sering dengar apa korupsi itu apa sih gitu. Nah, jadi dalam artian umumnya tuh korupsi sendiri itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi gitu, Bang. Nah, gitu. Jadi bentuk korupsi juga banyak, Bang, bentuk-bentuknya. Seperti misalkan penyuapan, penyonggokan,
ya itu masuk dalam bentuk-bentuk korupsi Bang gitu Bang. Nah, kami juga di sini bakal menyampaikan prinsip-prinsip anti korupsi Bang. Nah, bisa disampaikan dari teman saya yang pertama. Sini ada Chris. Terus ada juga yang kelima, transparansi. Transparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas, dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Oke, jadi itu Bang, dari 5 prinsip tadi itu merupakan penerapan nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan di lingkungan masyarakat Bang. Nah, bisa Abang lihat sendiri di situ, mungkin ada yang ingin Abang tanyakan berkaitan dengan prinsip-prinsip anti korupsi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Ini nah, Apa itu Bang? kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Jadi dari kontrol kebijakan sendiri itu Bang adalah pembuatan kebijakan Bang. Nah, jadi di situ kan dibilang kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Nah, betul-betul efektif itu artinya betul-betul tepat Bang. Maksudnya tujuannya benar gitu. Nah, tujuannya harus tercapai gitu Bang. Jadi dalam kontrol kebijakan ini, kebijakan yang dibuat itu harus benar-benar memberantas kasus tindak korupsi Bang. Contohnya begitu. Ya, biasanya kegiatan-kegiatan seperti itu dilakukan seperti lembaga-lembaga seperti KPK Bang, Komisi Pemberantasan Korupsi Bang. Jadi seperti itu. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan? Mungkin itu aja. Mungkin Abang yang satunya bisa bertanya satu pertanyaan lagi atau Tanya aja, apakah kamu aja tanya? Bang, sembarang. Tanya aja, pokoknya. Ya, tanya aja sembarang. Apakah kamu tanya? Biar selesai tugas orang ini. Ya. Kewajarannya ini apa nih? Apa Bang? Maksudnya kewajarannya apa? Oh, kewajaran Bang ya? Kewajaran tadi siapa? Kamu jadi yang jelasin. Kewajaran apa? Kewajaran. Kewajarannya apa namanya? Kamu jelasin menurut bahasamu. Oke. Jadi kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi, dalam kurung ketidakwajaran dalam penganggaran. Seperti itu. Jadi Maksudnya apa? sampai nih ya. Gimana maksudnya? Jadi dalam kewajaran ini Bang, di sini disampaikan prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Jadi manipulasi itu semacam bentuk pembohongan gitu Bang. Manipulasi itu membohongi seseorang gitu Bang. Iya. Gitu. Nah, tapi dia sendiri yang melakukan Bang. Tapi dia membohongi seseorang. Itu salah satu bentuk manipulasi Bang. Seperti itu. Nah, di situ kan dibilang ketidakwajaran dalam penganggaran baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Nah, contohnya gini Bang. Misalkan dari pemerintah ini, misalkan kita ambil dari lembaga pemerintah ya Bang ya. Pemerintah ini menyalurkan dana ke berbagai lembaga-lembaga yang ada di bawahnya Bang. Contohnya buat dana pembangunan jalan Bang. Nah, contohnya dari pemerintah ini menyalurkan dana 1 miliar gitu Bang. Tapi sampai di lembaga yang berikutnya itu yang disampaikan cuman sekitar 500-an atau setengah miliarnya aja Bang. Jadi 50%-nya ini menghilang. Nah, itu bisa jadi orang yang tersebut ini ada yang main uang gitu Bang di belakang, jadi ada yang mengambil gitu lah. Tapi dia pura-pura seakan-akan dia tidak melakukannya Bang. Itu salah satu contohnya Bang, manipulasi Bang. Terima kasih. Ada lagi Bang mau ditanyakan Bang? Itu aja sih udah. Itu aja Bang ya? Iya. Bang ya? Oke, terima kasih Bang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penyebutan nama. Kami ucapkan terima kasih ya Bang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan korupsi kamu tidak akan menang karena kami kelompok 2 siap memerangimu. Lawan korupsi, siapa takut? Hidup mahasiswa, lawan korupsi, tolak korupsi, selamatkan Indonesia. Visip Bangkit, bergerak, nyata.